Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Nadia, Saya Seta, saya Intan. Saya Widi. Di sini kami akan menampilkan cuplikan video mengenai Analisis kurva keseimbangan pasar pada perilaku produsen. Yuk simak video kami. Sebelumnya, ada baiknya kita mengetahui teori dasar dalam perilaku produsen. Pada perilaku produsen, tujuan utama produsen adalah untuk mendapatkan suatu laba yang maksimum atau keuntungan yang maksimum. Dalam bidang ekonomi, pasar dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar monopoli, dan pasar obligasi. Pada kasus ini akan berfokuskan pada pasar persaingan sempurna. Nah, apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar yang masih cenderung klasik dan bisa dikatakan sering dipergunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Pada kasus ini juga akan menganalisis perilaku produsen, yaitu produsen bawang merah. Pasar Kusuma yang berlokasi di Jimbaran, Badung, Bali merupakan salah satu pasar yang menjual berbagai jenis sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu toko yang berada di Pasar Kusuma adalah Pasar Lestari Jaya yang dimiliki oleh Bapak Angga dan Ibu Angga. Selamat sore Bu. Sore. Mungkin kami mau beli bawang. Iya. Berapa harga bawang merah per kilo pada hari Selasa 5 Juli 2022? 45.000 deh. Apakah bisa ditawar? Tawar dikit aja ya deh ya. Apakah bisa ditawar dengan harga 40.000 untuk per kilonya? Iya deh, adik mau cari berapa kilo? 2 kilo aja Bu. Swastiastu Pak. Swastiastu. Saya mau mencari bawang merah lagi. Apakah harga bawang merah pada hari Minggu 10 Juli 2022 naik? Berapa harganya? Bawangnya sekarang naik, Dik. Harganya sekarang 50.000 per kilogram. Faktor apa saja yang bisa mengakibatkan naiknya harga bawang merah? Harga bawang sekarang naik. Kenapa bisa naik? Karena berkenaan dengan gagal panen dan juga bertepatan dengan hari raya, Dik. Apakah boleh kurang Pak? Dia mencari 4 kilo. Pasti bisa, Dik. Segala sesuatunya bisa ditawar. Di sini harga bawang seperti itu kita bisa ngasih 45.000 per kilogram. Dia mengambil 4 kilo nih Pak. Silakan. Ya. Kasus ini kami menganalisis keseimbangan pasar dan perilaku produsen pada pasar persaingan sempurna dengan produk yang dijual oleh produsen, yaitu bawang merah. Kami mengambil lokasi di Pasar Kusuma, Kabupaten Badung yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2022 dan 10 Juli 2022. Pemilihan bawang merah sebagai objek dalam video ini dikarenakan bawang merah merupakan perlengkapan alat dapur untuk bumbu masak utama yang selalu dibutuhkan ibu rumah tangga khususnya. Sehingga apabila produsen mengalami kerugian yang tinggi, produsen dapat saja keluar dari pasar persaingan bebas dan akan kembali lagi apabila produsen merasa mendapat keuntungan yang maksimal dari produk yang dijualnya. Berdasarkan video dari pembelian bawang merah di Pasar Kusuma Jimbaran pada tanggal 5 Juli 2022 dan 10 Juli 2022, maka didapatkan informasi sebagai berikut. Dengan catatan pada video ini, kami mengasumsikan kuantitas permintaan bawang merah pada Selasa 5 Juli 2022 yaitu sebanyak 2 kg
Selain itu, pada video ini terdapat transaksi tawar-menawar antar produsen dengan konsumen agar terciptanya prinsip sama-sama menguntungkan, yaitu penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak, baik antara pihak produsen maupun konsumen, di mana konsumen akan mendapatkan harga yang lebih murah jika melakukan pembelian dengan jumlah kuantitas yang lebih banyak. Keseimbangan pasar. Berdasarkan informasi dari data sebelumnya, maka dilanjutkan dengan mencari kuantitas keseimbangan dan harga keseimbangan. Namun sebelum itu, kita mulai dengan mencari persamaan garis lurus permintaan dan penawaran terlebih dahulu. Mengacu pada rumus persamaan garis lurus, maka yaitu X2 min X1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per Y min Y1. Maka didapatkan persamaan garis lurus permintaan atau YD yaitu min 5000X ditambah 55.000 dan persamaan garis lurus penawaran atau YS yaitu 5000X ditambah 25.000. Keseimbangan pasar terjadi apabila YD sama dengan YS yang mana berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan didapatkan nilai kuantitas keseimbangan yaitu sebanyak 3. Kemudian substitusikan nilai X sama dengan 3 ke persamaan YD dan YS sehingga didapatkan nilai YD sebesar 40.000 dan YS sebesar 40.000. Grafik pasar persaingan sempurna. Grafik pasar persaingan sempurna dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Berdasarkan dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, maka didapatkan harga keseimbangan yaitu sebesar 40.000 dengan kuantitas keseimbangan yaitu 3. Kurva permintaan memiliki korelasi yang bersifat negatif, di mana hal ini dicirikan dengan kurva ini turun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti ketika harga meningkat, maka jumlah barang yang dijual akan sedikit, begitu juga sebaliknya. Kurva penawaran memiliki korelasi yang bersifat positif, di mana hal ini dicirikan dengan kurva ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang berarti jika harga barang naik, jumlah komoditas yang ditawarkan akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Grafik pasar persaingan sementara dengan mengasumsikan perolehan laba yang maksimal. Produsen pada kondisi pasar persaingan sempurna dapat dikatakan memiliki laba maksimal apabila saat penerimaan total rata-rata lebih besar daripada biaya rata-rata atau penerimaan total lebih besar dari biaya total. Posisi laba maksimal dari suatu produsen dapat dilihat di kurva sebagai berikut. Perpotongan garis MR dengan MC atau keseimbangan produsen terjadi pada saat pembelian sebanyak 3 kg. Diketahui harga per kilogram sebesar 40.000 dengan biaya per unit sebesar 30.000. Total pendapatan diasumsikan dengan titik WXVE. Sedangkan biaya yang dikeluarkan diasumsikan dengan WXYZ, sehingga laba yang diperoleh sebesar ZYVE atau daerah yang diarsir. Laba sebesar ZYVE adalah laba yang ekonomis. Jadi, pada teori persaingan sempurna bahwa permaksimuman keuntungan jangka pendek dalam pasar persaingan sempurna dilakukan produsen ketika AR lebih besar dari AC atau TR lebih tinggi dari TC. Nah, pada grafik dapat dilihat juga bahwa posisi MC terletak lebih tinggi dari letak dari ATC atau posisi ATC terletak di bawah harga keseimbangan pasar. Ini juga dapat menyatakan bahwa produsen juga mendapatkan keuntungan atau laba dari proses jual beli bawang merah tersebut. Pada grafik ini, titik keseimbangan harga sebesar 40.000 per kilo dengan kuantitas keseimbangan sebanyak 3 kg.
Apabila diasumsikan harga keseimbangan diturunkan menjadi 30.000 per kilo, maka kuantitas bawang merah dapat dijual produsen sebanyak 5 kg. Asumsi penurunan harga dari 40.000 menjadi 30.000 ini dapat membuat produsen memperoleh keuntungan yang lebih tinggi atau keuntungan yang maksimal, yaitu sebesar 40.000 dikurangi 30.000, sehingga didapat keuntungan sebesar 10.000. Sehingga total keuntungan yang didapat yaitu 10.000 dikali 5 kg, sehingga didapat keuntungan total produsen adalah 50.000. Grafik pasar persaingan sempurna yang mengasumsikan rugi maksimal. Pada pasar persaingan sempurna, produsen mendapatkan rugi maksimal ketika harga suatu barang berada di bawah biaya rata-rata total, baik biaya variabel rata-rata ataupun biaya tetap rata-rata, ataupun penerimaan total lebih kecil daripada biaya total. Posisi rugi maksimal ditampilkan seperti pada grafik berikut ini. Nah, pada grafik tersebut, pihak produsen sebaiknya menutup usahanya karena pendapatan yang diperoleh dari WXVE tidak dapat menutup biaya total produksi, baik itu biaya variabel total ataupun tetap total yang digambarkan WXYF. Produsen mendapatkan rugi maksimal sebesar EVYF, yaitu daerah yang telah diarsir. Dilihat pada grafik yang telah dibuat bahwa garis MC terletak lebih rendah daripada posisi garis ATC, dan AVC atau posisi garis ATC dan AVC terletak di atas garis keseimbangan pasar. Hal tersebut menyatakan bahwa produsen mengalami kerugian maksimal dari proses jual beli. Pada grafik ini, titik keseimbangan harga sebesar 40.000 per kilonya dengan jumlah kuantitas keseimbangan sebesar 3 kilo. Kita mengasumsikan bahwa harga bawang merah dinaikkan menjadi 50.000 per kilo. Kuantitas yang didapat sama, yaitu 3 kg. Asumsi atas kenaikan harga dari 40.000 per kilo menjadi 50.000 per kilo dapat menyebabkan kerugian maksimal bagi pihak produsen sebesar selisih antara kenaikan yang diasumsikan dengan harga keseimbangan, yaitu 50.000 dikurangi 40.000, yaitu 10.000, sehingga total kerugian yang akan diterima oleh pihak produsen yaitu 10.000 dikali 3 kg, yaitu 30.000. Sehingga disimpulkan bahwa apabila seorang pedagang menaikkan harga barang yang mereka jual, maka pedagang tersebut akan mengalami kerugian karena minat membeli barang dari konsumen akan turun. Berlaku sebaliknya, apabila pedagang menurunkan harga jual dari barang yang mereka jual, maka pedagang akan mendapatkan keuntungan atau profit karena permintaan barang oleh konsumen akan cenderung lebih meningkat. Baik, sekian pembahasan materi mengenai analisis kurva keseimbangan pasar. Apabila ada kesalahan kata maupun pembahasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.